Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan membahas sebuah keris yang dipercaya sebagai pasangan dari keris Yudogati yang saya bahas pada video sebelumnya ya. Sebenarnya kalau orang memiliki dua keris ini sekaligus itu gimana ya gitu loh. Ini berpasangan. Terus keris Trisnogati sendiri itu kayak apa? Nah, ini nanti akan saya bahas. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Mas Aryo buat cincin kayu mulainya ini ya. Jadi kebetulan pas di tangan saya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Mas Aryo Yogyakarta. Nah, sekarang kita bahas tentang keris Trisnogati. Keris Trisnogati sendiri ini dipercaya juga sebagai karya Empu Nala, sebagai pasangan dari keris Yudogati atau Jude Geteh ya kalau di Madura sana. Nah, Trisnogati ini ibaratnya sisi lainnya dari Yudogati. Yudogati kemarin sudah saya jelaskan. Jadi menunjukkan istilahnya perwatakan, karakter yang keras, yang tegas. Nah, kalau yang Trisnogati ini lebih ke kelembutannya, ke kasih sayangnya. Jadi istilah versi wanitanya dari Yudogati. Konon seperti itu. Nah, sebenarnya keris Trisnogati ini seperti apa gitu loh. Nah, ini sekedar saya informasikan. Jadi untuk Trisnogati memang datanya ini memang murni dari mulut ke mulut ya. Cerita dari mulut ke mulut dan memang ciri-ciri khasnya memang tidak banyak dibahas. Jadi istilahnya masih simpang siur dan banyak pendapat. Kalau yang Yudogati walaupun tidak ada catatan resmi, tapi walaupun dari mulut ke mulut, tapi hampir dari istilahnya dari beberapa daerah, dari beberapa istilahnya senior perkerisan, dari data yang ada yang mereka punyai itu cirinya masih mirip dan memang ada 3 hal penting kalau yang Yudogati ya kayak odo-odonya tegas, keruingannya dalam, terus bagian sirah cecaknya khas dan yang jelas ukurannya biasanya lebih besar dari keris normal, yaitu biasanya memang 38 sampai 40-an, 40 cm-an. Nah, untuk Trisnogati sendiri, ini memang untuk ciri khasnya memang tidak ada penjelasan yang cukup detail. Dan ini memang cuma penjelasannya, ini adalah pasangan dari keris Yudogati. Jadi konon dibuat sebagai pasangan Yudogati, penyeimbang istilahnya gitu loh. Makanya ada banyak beberapa versi kalau teman-teman melihat. Dan itu bisa kita maklumi dalam dunia perkerisan. Karena dalam dunia perkerisan sendiri, ini sebagai informasi, pengetahuan buat teman-teman. Untuk pencatatan sendiri, itu sebenarnya mulai era Mataram ya. Jadi kita ada catatannya mulai era Mataram. Jadi keris-keris sebelumnya kayak istilahnya Demak, Majapahit, dan seterusnya, itu sebenarnya belum ada pencatatan yang istilahnya cukup lengkap seperti yang di era Mataram. Jadi mbah-mbah kita di era Mataram sudah mau berbaik hati. Jadi untuk bila-bila lama sudah diklasifikasikan ya, dengan beberapa ciri, detail, gaya, materi bahan. Mereka jadi istilahnya mengira-ngira. Jadi ini dari era mana, era mana. Jadi istilah kesepakatan ya dari istilahnya ahli-ahli keris di era Mataram. Dan itu jadi patokan sampai hari ini. Dan setelah itu memang tiap ada dapur baru itu biasanya selalu dicatat. Jadi kayak detail ricikannya seperti apa itu dicatat. Jadi memang di era itu kalau di Mataram memang ada pencatatan seperti itu, kayak nama dapur dan nama pamor. Dan untuk memang Yudogati, Trisnogati ini memang dari mulut ke mulut. Tapi untuk Trisnogati memang bisa dibilang tidak sedetail dan kriteria pada keris-keris Yudogati. Jadi memang nanti teman-teman akan banyak versi. Keris Trisnogati itu seperti apa gitu loh. Yang saya pakai pun ini juga belum tentu Trisnogati. Tapi ini kalau memang dari materi bahan, dari garap, dari teknik tempat dan penataan pamor, ini masih logis kalau dibilang Trisnogati. Karena ini kemungkinan besar memang mungkin pasangan dari keris yang sebelumnya gitu loh.
Nah, nanti untuk lebih detailnya, jadi Kris Tresnogati ini seperti apa, ini nanti juga akan saya bahas ya, termasuk istilahnya filosofinya. Jadi untuk lebih cepatnya mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah warongko dari keris yang diyakini oleh si pemilik sebagai keris Tresnogati atau pasangan dari keris Yudogatinya yang telah saya bahas pada video sebelumnya. Ini warongkonya Timoho ya, ini ada kenditnya baik di sampirannya maupun di handle-nya. Cuma kalau sampirannya yang bagian belakang ya yang pakai kendit, ini Timohonya bagus sekali. Dan itu yang satu adalah keris Yudogati yang saya bahas di video kemarin. Dan bagaimana jika seorang memiliki dua keris ini? Yang jelas seseorang itu pasti akan terlihat luar biasa ya, karena berhasil mengumpulkan sepasang keris yang bisa dibilang sangat-sangat langka, yaitu Yudogati dan Tresnogati. Jadi mungkin itu aja ya. Jadi mungkin kalau hal lain mungkin tergantung persepsi dan keyakinan masing-masing. Nah, kalau ini adalah bilah dari keris yang diyakini sebagai Tresnogati ya. Jadi kalau untuk materi bahan dan tempaan ini memang khas Madura ya. Cuma apakah ini keris yang ini memang buatan Pucitranala, ini memang masih dipertanyakan ya. Karena memang untuk Tresnogati sendiri memang sekali lagi tidak ada data yang cukup mendetail. Tapi kalau teman-teman yang teliti mungkin akan paham ya. Jadi kira-kira ini keris yang dibuat empu yang sama dengan keris Yudogati yang kemarin apakah tidak. Jadi ini sebagai pembelajaran aja, tidak apa-apa. Tapi yang jelas untuk si pemilik ini, jadi kebetulan kenalan saya memang mendapatkan keris ini memang dengan keris Yudogati itu ya. Jadi beliau memang dapat sepasang. Yang satunya ini memang katanya Tresnogati. Kalau saya pribadi, jadi menyebut keris ini sebenarnya tilam upih ya. Tilam upih tangguh Madura sepuh ya. Karena ini memang bilahnya ngelimpo, jadi gak gigir sapi kayak yang Yudogati. Jadi ini jenis tilam kalau saya pribadi. Karena memang untuk keris Tresnogati sendiri memang bisa dibilang detailnya seperti apa memang masih simpang siur buat saya pribadi. Mungkin teman-teman yang tahu mungkin bisa share di komen ya. Mungkin itu aja dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.